5 altcoin masing-masing $10.000 kita tabur. Kira-kira bakal jadi berapa? This is Tabur Altcoin episode ke-6. Hai semua trader, sama gue Andi Sejaya. Gue adalah seorang trader saham, forex, dan crypto. Di channel ini gue bakal banyak share tentang ilmu trading di multi asset class, technical analysis, dan cara gue trading. Tujuannya untuk bantu kalian bisa mendapatkan profit dari trading. Kalau kalian mau belajar trading, boleh banget di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga Instagram gue di @andisenjaya dan TikTok di @andisenjaya7 biar gak ketinggalan info harian seputar market. Dan di akhir video gue bakal kasih Rp100.000 buat 2 orang yang beruntung. Jadi tonton video ini sampai habis. Let's go. Sebelumnya gue mau minta maaf kalau di bulan Agustus kemarin gue gak sempet buat update portal Tabur Altcoin karena banyak sekali urusan, salah satunya datang ke acaranya Coinvest. Jadi di episode ini gue akan share update portal di bulan September. Gue mau remind lagi buat kalian yang belum nonton di episode 4, gue saranin nonton dulu karena ada intervensi yang gue lakukan di bulan Juni 2024 kemarin. Jujur, gue sebenarnya sempat kepikiran nih untuk cut loss semua isi portal di Tabur Altcoin. Alasannya karena lebih ke trading style gue. Ketika gue ngeliat chart yang kurang bagus, biasanya gue jual dulu, abis itu gue prefer untuk beli lagi daripada gue biarin kondisi yang sedikit uncertain. Karena 5 altcoin yang gue beli ini menurut gue adalah 5 altcoin yang bagus secara technical analysis. Jadi gue sempat hopeless sama performance altcoin yang gue beli. Tapi akhirnya ketika gue callback sama tujuan awal bikin series Tabur Altcoin ini, dan kalian juga bisa lihat prosesnya kalau beli altcoin ini sebenarnya tidak sefantastis dengan kita beli Bitcoin. Jadi kalau ada teman kalian yang prefer beli altcoin, kalian juga bisa relate kondisi portal mereka gimana ketika koreksi. Dan menurut gue cukup perlu bersabar sampai nanti Oktober karena based on my analysis, Bitcoin akan mulai bullish lagi dan harusnya altcoin juga bergerak seirama. Jadi ya akan wait for Oktober. Sebentar lagi kita akan lihat sama-sama kondisi portal di bulan September seperti apa. Tapi sebelumnya gue mau kasih info yang menurut gue bakal berguna banget buat kalian yang mungkin nggak punya waktu buat trading sendiri nih. Kalau di luar negeri sistem ini tuh udah lama dikenal dan populer di sana, yaitu copy trading. Simpelnya itu kita bisa ngikutin tradingan orang yang emang profitable dan jago trading. Kalau dia profit, kita dapat profit. Tapi kalau dia loss, ya kita juga dapat lossnya. Fair dan win-win solution. PR-nya adalah gimana caranya kita bisa copy trader yang emang jago. Kalian bisa lihat di sini, ada yang bisa profit 300%, 100%, 90%. Buat kalian yang penasaran, copy trading ini di-provide sama broker XM. Kalian tinggal klik link di deskripsi, daftar, bikin akun investor, deposit modal, dan langkah terakhir adalah cari trader yang mau kalian copy. Saran gue 3 hal yang perlu kalian cermati. Pertama, cari yang profitnya make sense. Misalnya cuma 30% dalam 3 bulan. Kedua, cari yang drawdown-nya rendah. Kalau bisa di bawah 30%. Terakhir, cari yang dana milik kliennya tinggi. Gak mau dong kita invest misalkan $1.000, tapi copy orang yang sebenarnya tradingnya cuma pakai akun $100. Nah, yang terakhir gue perlu disclaimer kalau copy trading ini punya resiko yang tinggi. Gak ada jaminan untung dan hasilnya bergantung sama trader yang kalian copy. Jadi pilih trader yang jago. Untuk info selengkapnya langsung klik link di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita akan langsung lihat aja kondisi portofolio gue saat ini per 12 September 2024 seperti apa. Jadi kalau kalian perhatikan saat ini total aset gue ini tinggal $30.000, di mana modal awal gue adalah $50.000. Gue beli setiap altcoin itu 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Jadi kalian bisa simpulin kalau misalkan gue udah mengalami kerugian itu hampir $20.000-an. Tapi kalau kalian perhatikan yang lebih nyeseknya adalah sebelumnya kurang lebih di bulan Maret kita sempat nyentuh $72.000. Artinya dari $50.000 itu udah sempat naik jadi $72.000 atau profit sekitar $22.000, which is lumayan banget. Tapi dari $72.000 itu kita turun terus portofolionya sampai yang paling rendahnya itu di sekitar $26.000. Itu di bulan 5 Agustus kemarin. Penurunannya itu dari 72 ke 26 sekitar $46.000 atau kalau dirupiahin itu sekitar 700 juta rupiah. Jadi sebenarnya lumayan besar angkanya. Tapi balik lagi kita akan back to the initial plan. Sekarang kita mau lihat aja kondisi per altcoinnya itu seperti apa yang udah kita beli. Jadi kalau kita lihat di sini, hari ini itu sebenarnya baru naik sekitar $600 atau naik sekitar 2,36%. Jadi marketnya lagi cukup oke saat ini. Kalau kalian lihat di sini, last 90 days atau 3 bulan terakhir, itu kita mengalami kerugian sekitar $13.000 atau sekitar yang mungkin 200 juta lebih lah ya. Dan kalau kalian lihat di sini aset distributionnya paling tinggi itu masih KAS atau KASPA. Kedua itu token 22%.
Nah, sebelumnya ini token ini sempat naiknya luar biasa. Kita sempat profit lumayan besar juga, tapi turns out di bulan Agustus dan September ini koreksinya cukup dalam, jadi sangat disayangkan. Kemudian ada Render, Floki, dan Solana terakhir. Nah, kita akan lihat masing-masing kondisi daripada altcoin-nya. Yang pertama ada Kaspa. Kaspa ini gue beli 10.000 dan saat ini masih di 10.000 lagi. Kemarin sempat turun, tapi sekarang udah balik lagi ke harga kita beli di 10.000. Kemudian token FI atau token. Nah, di sini kita sempat waktu itu kalau nggak salah profitnya itu sempat 25 ribuan kalau gue nggak salah, atau 22 ribuan. Jadi kita udah beggar sebenarnya di token, tapi ya karena kita ngikutin plan kita di awal, gue nggak akan take profit dulu sebelum nanti di tahun 2025, dan ternyata dari 20 ribuan itu turun jauh banget sampai ke sisa 6.900 sekarang. Jadi sangat-sangat disayangkan. Mungkin waktu itu harusnya gue take profit dulu setengahnya atau modalnya, kemudian gue biarin sisanya. Kemudian abis itu Render. Nah, ini juga udah lumayan naik. Sebelumnya itu sempat turun sampai modal gue sekitar 4 ribuan. Sekarang udah balik lagi ke 5 ribuan, tapi masih belum ke 10 ribu. Ya, ini masih jauh. Kemudian ada Floki. Nah, ini juga Floki gue belinya cukup di ujung atau di pucuk. Saat ini turun sekitar 60%, hampir 60%. Dan yang terakhir ada Solana. Nah, Solana ini sebenarnya kondisinya nggak lagi bener-bener rugi banyak, karena waktu itu kita ada intervensi di episode keempat. Kalian yang belum nonton, tonton dulu videonya. Nah, di episode 4, gue mau recall lagi kalau kita sempat beli HBAR sama Luna, dan dua-duanya kita akhirnya jual dan ganti menjadi Floki dan Kaspa. Kayak gitu kurang lebih. Sekarang kita akan coba untuk analisis kondisi price action setiap koin atau tokennya seperti apa. Oke, sekarang di depan layar kalian udah kebuka chart dari TradingView, dan di sini gue udah ganti watchlistnya menjadi tabur altcoin. Hari ini marketnya udah lumayan hijau lagi, walaupun masih September. Ekspektasi gue adalah market crypto ini akan bullish mulai dari Oktober. Jadi sebenarnya sekarang udah good start buat mereka bisa bounce back lagi dari level terendahnya. Sekarang kita akan lihat bareng-bareng atau satu-satu. Kita mulai dari yang paling atas saja. Kita akan coba mulai analisis dari token. Nah, token di sini yang perlu kita antisipasi adalah sebenarnya area yang ada di sebelah sini. Nah, kenapa area yang di sebelah sini? Karena ini adalah area resistance sebelumnya kembali berfungsi sebagai area support di bawah sini. Tapi yang sangat disayangkan adalah Agustus kemarin ketika penurunannya cukup dalam, dia sempat turun menjebol area support yang ada di sebelah sini. Tapi saat ini kalau kita perhatikan, token ini belum membentuk yang namanya lower low lagi di sebelah sini. Ekspektasi kita adalah level yang ada di sebelah sini adalah level invalidation. Ini adalah level yang tidak boleh dilewatin oleh harga ke bawah. Sehingga skenario yang paling ideal adalah dia berhasil bounce back rebound ke atas dan dia berhasil breakout area resistance strong yang ada di sebelah sini. Nah, ini adalah area resistance yang perlu kita lewatin, dan kalau kita berhasil lewat misalkan di sini sekitar 0,08 dolar, artinya kita masih punya peluang untuk melihat token ini bergerak uptrend naik ke atas. Kalau kita kemarin ini ukur dengan Fibonacci, ini sebenarnya udah turun di bawah level 61,8. Dan ini sebenarnya adalah level terakhir yang bisa kita toleransi, sehingga seharusnya hampir dipastikan token ini nggak boleh turun lebih dalam daripada level 0,03 yang ada di sebelah sini, karena itu akan mengkonfirmasi token ini sebenarnya akan sulit untuk naik atau sudah mulai bearish. Kemudian satu trendline lagi yang akan gue pakai adalah trendline yang ada di sini. Sebagai konfirmasi dia udah breakout downtrend trendline yang ada di sebelah sini. Jadi kita akan tunggu aja perkembangannya. Seharusnya dia bisa membuat yang namanya inverted head and shoulder di sebelah sini. Oke, sekarang kita akan next ke Render. Nah, gue akan analisis dari big picture-nya terlebih dahulu. Render ini di weekly time frame. Nah, awalnya kita udah tahu ya kalau misalkan di sini adalah breakout high-nya Render, kemudian dia tidak berhasil mempertahankan posisi resistance yang ada di sebelah sini. Sehingga di sini kalau kita lihat dia membentuk yang namanya lower high dan lower low. Nah, yang kita expect adalah di sini itu merupakan reversal yang mateng atau yang solid. Sehingga kalau kita lihat ke sebelah kiri, ini sebenarnya adalah area demand. Nah, harusnya Render itu nggak boleh turun lebih jauh lagi daripada area demand yang ada di sini. Kalau misalkan ini turun lebih jauh, artinya kita udah nggak punya harapan lagi sama Render. Menurut gua ini udah mulai bearish dan sebenarnya udah nggak bagus lagi. Jadi ini adalah toleransi terakhir di bulan September ini. Dan yang harus terjadi kalau misalkan kita mau melihat Render ini masih punya chance atau potensi untuk naik adalah di bulan Oktober dia harus bisa melewati kembali area resistance yang ada di sebelah sini atau sekitar 8 dolar. Jadi kalau kita lihat di sini harusnya dia udah selesai koreksi ABC-nya, di sini A, di sini B,
terjadi di sini sih. Dan harusnya dia udah mulai kembali bullish lagi start nanti di bulan Oktober. Nanti kita lihat aja. Harusnya kalau misalkan dia turun lebih dari 3,4 dolar, itu udah seharusnya gua cut loss. Tapi balik lagi, kalau gua cut loss itu akan merusak plan di awal. Jadi kita akan lihat aja nanti update-nya seperti apa di bulan Oktober atau di episode tabur altcoin selanjutnya. Sekarang kita akan next ke Solana. Nah, kita akan buka di daily time frame-nya. Seperti yang udah gue share di tabur altcoin episode sebelumnya, sebenarnya Solana ini masih sangat bullish karena pergerakannya masih sideways sampai sekarang ini dan terjaga di level bullish sequence-nya. Kalau kita perhatikan di sini adalah resistance sebelumnya. Saat ini harganya masih tertahan di resistance become support. Jadi ini sebenarnya adalah area yang ideal untuk beli Solana. Kenapa ideal? Karena kalau misalkan kita beli di sini, risk to reward-nya itu sebenarnya masih aman. Ke resistance yang pertama itu bisa dapat 1/3,53. Dan kalau kita lihat secara weekly time frame, nah di sini sebenarnya dia masih sangat bullish. Bikin higher low, higher high, higher low lagi, dan harusnya higher high lagi. Ini kita cuman perlu menunggu waktu yang tepat aja, which is menurut gue adalah di bulan Oktober nanti. Jadi kalau gue melihat price action Solana seperti ini, sebenarnya gue lebih tertarik untuk beli ya, karena ini adalah area support yang sangat kuat. Kalau kalian perhatikan sebelum-sebelumnya, ini adalah area yang sangat sulit ditembus oleh harga. Sekarang kita next ke token selanjutnya. Nah, kemarin ini kalau kalian perhatikan, alasan gue beli Kaspa adalah gue memperhatikan area resistance yang ada di sebelah sini atau yang di garis kuning. Karena gue melihat di sini ada potensi dia membentuk yang namanya cup and handle pattern. Kalau kalian perhatikan di sini adalah cup dan di sini adalah handle-nya. Nah, kemarin di bulan Agustus sebenarnya dia udah sempat breakout di sini. Cuman sekali lagi reaksi yang ditimbulkan adalah false breakout ya di sebelah sini. Dan area yang menjadi target atau tujuannya adalah support terdekat, which is support terdekatnya kalau gue lihat ada di 0,14 dolar ya, kurang lebih di sini. Dan bener aja di sini dia membuat rejection yang sangat-sangat besar. Jadi gue bisa bilang rejection di sini seharusnya tidak boleh dilewatin oleh harga. Dan di area ini menjadi area rejection yang cukup kuat ya di 0,14, sehingga seharusnya udah nggak bisa ditoleransi lagi kalau Kaspa itu mau turun lebih jauh ke bawah. Kalau ini terjadi, kalau kita lihat ke weekly time frame, ini akan membuat bullish trend yang selama ini dijaga oleh Kaspa itu gone ya, dan kita nggak mau lihat ini terjadi. Kita berharap nanti momentum di bulan Oktober itu akan membuat Kaspa itu clear breakout resistance yang ada di sebelah sini. Walaupun sebelumnya kita harus melihat dan kita harus berjuang kalau misalkan resistance minor yang ada di sini 0,173 ini harus di breakout terlebih dahulu oleh Kaspa. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita ke meme coin yang terakhir, yaitu adalah Floki. Nah, Floki ini sebenarnya udah jelas. Gue udah sempet share analisis secara detail di episode yang sebelumnya, di mana gue bilang sebenarnya Floki ini cukup bagus karena di bulan Februari dia sempat naik signifikan. Ini sebenarnya adalah indikasi bullish atau momentum bullish yang sangat clear. Cuman biasanya setelah ada pergerakan bullish seperti ini akan ada yang namanya follow up correction. Jadi ini adalah correctionnya, dan gue kemarin sempat analisis menggunakan Elliott Wave Analysis. Di sini merupakan expanded zigzag corrective wave. Jadi di sini ada A, B-nya di sini adalah false break, kemudian C-nya di sini juga false break ke bawah, dan seharusnya ini dia nggak akan lewat dari titik C yang ada di sebelah sini. Jadi kita berharap di bulan September ini adalah jadi bulan terakhir buat fase akumulasi daripada altcoin yang saat ini ada. Kemudian nanti masuk ke bulan Oktober, dia udah mulai harus breakout dan kembali menuju ke resistance yang terdekat di sebelah sini. Jadi bahayanya adalah ketika Floki ini berhasil turun lebih dari titik C yang ada di sini, dan itu sebenarnya tanda-tanda sebenarnya kita udah harus cut loss. Apalagi kalau misalkan altcoin ini gagal perform di bulan Oktober. Tapi gue juga masih belum tahu apakah nanti gue akan cut loss atau gue akan tetap hold dengan initial plan yang pertama sampai nanti di tahun 2025. Kalau kalian jadi gue, apa yang akan kalian lakuin? Tetap hold sampai 2025 atau cut loss sekarang dan beli Bitcoin? Komen di bawah ya biar gue tahu opini kalian. Sesuai janji, gue bakal kasih 100.000 buat 2 orang yang beruntung. Kalian cukup jawab dengan 2 kata. Apa warna bendera yang gue pakai buat nandain koin Luna di watchlist? Kalian bisa jawab contohnya Luna merah. Abis itu nanti di belakangnya kalian tulis username Instagram kalian. Misalnya @tothemoon, biar gue bisa kontak dan transfer uangnya buat kalian yang beruntung. Kalau kalian kepo saham atau kripto apa yang lagi gue pantau, boleh banget join channel Telegram AS Trading. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Segitu aja video kali ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. I'll see you in the next episode Tabur Altcoin. See ya.